dan sukses, bahagia dan sukses, maka berubah kalimatnya menjadi falah. Falah. Kalau digenggam jadi aflah. Ya, Quran surah ke-23, 23 ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Bahkan saking istimewanya diturunkan satu ayat untuk mengangkat keistimewaannya, yaitu Quran surah 9 ayat ke-36. Surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 11 12 bulan pertama. Apa bulan pertama di tahun Hijrah? Bukan Muharram. Apa coba? Bukan Muharram, bukan Safar. Bukan, kalau nggak tahu katakan wallahu a'lam, paling gampang. Nggak usah maksa saya pulang. Koreksi diri. Jadi bulan-bulan ini diminta kita oleh Allah langsung untuk pandai mengoreksi diri. Ayo introspeksi diri. Kebiasaan apa yang kurang baik yang kita kerjakan? Misal, maaf, kebiasaan mata lihat yang nggak bagus, telinga dengar yang tak baik, lisan berkata yang kurang bagus, sampai ke ujung kaki, perbaiki dulu. Karena itu ada redaksi fala tazlimu fihinna anfusakum. Kamu koreksi dirimu. Jangan sampai kamu pandai tunjuk orang lain, kamu sendiri pun banyak yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas sampai dengan tanggal 12 Rajab 1441 Hijrah. Semoga sampai hari ini kita masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk kebaikan, dan mudah-mudahan bila pun hari ini tiba waktu kita untuk berpulang kepada Allah, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Hidayah itu bisa banyak. Hidayah itu pertama kali disebutkan dalam Al-Quran itu mengarahkan pada amal saleh. Jadi hidayah itu bisa Islam, bisa juga semangat untuk beramal saleh, bisa petunjuk untuk sukses, jalan menuju kebahagiaan, banyak. Karena itu kalau dijama'kan bentuknya, maka kalimatnya berubah dari hidayah menjadi hudan. Di hudan itu bentuk jama' dari kata hidayah, karena hidayah sendiri memiliki makna yang beragam. Kata hudan pertama kali disebutkan dalam Al-Quran di surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5 itu. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ketika orang takwa mendapatkan hudan, maka apa yang terjadi dengan hudan itu? Ternyata dia semakin semangat untuk ibadah. Karena itu ayat 3-nya itu menunjukkan konsistensi dan peningkatan ibadahnya. Ya, alladzina yu'minun, dia pakai fi'il mudhari. Jadi berubah, bertransformasi dari amanu menjadi yu'minun. Amanu telah beriman, tapi bagaimana dia meningkatkan imannya dan mengelola supaya tetap lebih kuat, maka berubah struktur kalimatnya dari amanu menjadi yu'minun. Kalau di bahasa Inggris itu saya sering sampaikan ada 3 padanannya: present, continuous, and future. Jadi sekarang terus berlangsung sampai kapanpun. Jadi orang kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah, salah satu bentuknya ada motivasi yang kuat untuk meningkatkan iman. Bagaimana cara meningkatkan iman itu? Maka turunannya dalam bentuk eksekusi ibadah. Ya, wa yuqimunas salat. Jadi mulai senang salat. Ya, jadi kalau ada orang mulai senang salat, bahkan mulai tidak ingin kehilangan salat sunnah. Dulu fardu tertinggal biasa, sekarang kehilangan sunnah jadi gelisah. Nah, itu tanda pertama Allah mulai mencintainya dengan menanamkan hidayah pada jiwanya. Kalau sudah ada seperti itu nanti, yang pertama didapatkan kebahagiaan. Jadi kalau orang ibadah itu bukan dunia yang pertama didapatkan, tapi ketenangan hati.
Ada kebahagiaan yang selama ini belum teraih. Dia nggak bisa dibeli, dia nggak bisa ditukar dengan jabatan kedudukan tertentu. Itu ketenangan. Nah, ketenangan ini yang menjadi pondasi mendapatkan nilai kesuksesan lebih. Kalau dipadukan tenang dan sukses, bahagia dan sukses, maka berubah kalimatnya menjadi falah. Falah. Kalau digenggam jadi aflah. Ya, Quran surah ke-23 ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Cara pertamanya, dia mendapat bimbingan Allah. Kalau orangnya sudah mendapatkan, maka orangnya berubah menjadi muflih. Jamaknya muflihun. Maka orang yang bahagia ketika mendapat hidayah, dia senang ibadah. Dari senang itu tampil kerja baik, nyaman berhubungan. Maka orang-orang ini sesungguhnya mendapatkan ridho hidayah dari Allah. Maka ayat 5-nya disebutkan lagi hidayahnya, hudan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, jadi muflihunnya disebutkan, hudannya diberikan. Dan di antara cara Allah memberikan hudan, hidayah, motivasi untuk ibadah, kesuksesan, dekat dengan Islam, bisa jadi juga jalan kedamaian, ketenangan. Ada Allah berikan waktu spesial, kadang-kadang tempat spesial, kadang-kadang momentum yang istimewa. Tempat di Mekah beda dengan di sini. Di tanah suci lain dengan di tanah Abang. Anda ibadah di Mekah kan getarannya lain kan? Mau sholatnya enak, ngelihat orang ibadah tenang, itu spesial. Makanya pahalanya pun beda. 100.000. Di Madinah Masjid Nabawi 1.000. Ya, Masjid Raya Bintaro 1. Kalau jamaah 27. Lain. Ada waktu yang istimewa. Waktu itu ada harian tiap sepertiga malam. Ya, ada pekanan Senin, Kamis, Jumat, itu pekanan. Ada yang sifatnya bulan, ayamil bid. Ya, ada yang sifatnya tahunan. Di tahunan ini itu dibagi lagi. Ada yang sifatnya istimewa siang malam dengan amalan dan dilipat gandakan Ramadan. Tapi ada lagi satu waktu terdiri dari 4 bulan yang keutamaannya tidak sama dengan Ramadan tapi sangat istimewa. Bahkan saking istimewanya diturunkan satu ayat untuk mengangkat keistimewaannya, yaitu Quran surah 9 ayat ke-36. Surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguh kata Allah, jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah dalam setahun yang manusia menjalaninya ada 12. Jadi saya teliti di beberapa buku-buku referensi, kitab-kitab suci, itu hanya ditemukan dalam Al-Quran. Paparan langsung. Setahun 12 bulan. Pernah di Romawi ada yang mencoba menjadikan 13. Ternyata nggak sanggup, balik ke 12. Sejak langit dan bumi diciptakan, ya. Kata Allah, di antara 12 itu ada 4 yang istimewa. 4 disebut bulan Hurum. Ditafsir oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. 4 ini kata Nabi thalathatun mutawaliyah. 3 bulan berurutan dia. 1 bulan ke-11. Ada yang ingat bulan ke-11? Zulqa'dah atau Zulqaidah? Yang Zulqa'dah angkat tangan. Oke, yang Zulqaidah? Baik. Baik, dua-duanya salah. Bukan Zulqa'dah, bukan Zulqaidah. Yang benar Zulqi'dah. Oke, nggak pakai o, Zulqi'dah. Oh. Ya, beda antara qa'dah dengan qi'dah. Tulisannya sama. Ini. Qa'dah. Oke. Jadi kalau saya katakan harakatnya fathah di atas, artinya begini. Duduk, bangun lagi. Oke? Jadi ini disebut dengan ism marrah. Jadi kata yang menunjuk sesuatu yang terjadi dengan cepat. Kalau ada yang duduk dari berdiri posisi tinggi ke duduk. Jadi ketika duduk, kemudian saya bangkit kembali, itu qa'dah namanya.
sama dengan jalsah. Nah, qi'dah kalau pakai kasrah berubah jadi hay'ah, santai. Jadi kalau saya duduk santai, saya nggak berdiri dulu, itu qi'dah namanya. Ya, Dzulqi'dah bulan ke-11. Kenapa disebut Dzulqi'dah? Bulan duduk santai. Karena orang-orang Arab yang biasa dia keluar merantau. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Syria, wilayah Syam untuk berdagang. Bulan ke-11 ini mereka duduk santai di Mekah dan sekitarnya. Karena yang biasa dikunjungi akan datang ke Mekah kumpul saat musim haji. Di musim haji itu nggak semua ibadah, pedagang datang semua. Pedagang kan tabiatnya begitu, di mana ada orang banyak jadi objek kan, datang semua. Makanya di rangkaian ayat haji di Al-Baqarah 196 sampai 203, di ayat 198-nya Allah memberikan isyarat bisnis di musim haji. Ada. Itu peluang. Jadi kalau Anda memang pebisnis, kata Allah bidik. Yang memang marketnya ada, silahkan. Itu diantara manajemen bisnis dalam Al-Quran. Satu turunannya itu. Ciptakan peluang, tapi kalau peluang sudah ada, jangan ciptakan lagi. Anda buat produk yang paling bagus. Gitu. Ayatnya kita yang punya, yang baca Cina. Tapi jangan salahkan saudara-saudari kita dari Cina, karena mereka membaca peluang. Jangan terbiasa menyalahkan orang, terbiasa mengoreksi diri dan jadikan sebagai pedoman. Ya, orang Cina datang ke Jeddah karena nggak bisa masuk Mekah. Di Jeddah dia lihat apa yang dibeli oleh orang haji. Ada yang beli subhah, yang orang Indonesia menyebut tasbih, beli ini, beli itu. Tahun depannya mereknya sudah satu. Cina semua. Jadi laisa alaikum ya junahun. Ya, tidak ada dosa bagimu kalau memang pengen musim haji, pengen jualan saja silahkan. Yang haji-haji, yang jualan-jualan. Tapi kalau pengen fokus ibadah, haji jangan haji sambil jualan. Paham ya? Oke. Nah, ini qi'dah namanya. Bulan ke-11. Yang bulan ke-12 Dzulhijjah, musimnya orang haji. Kemudian bulan pertama 11, 12 bulan pertama. Apa bulan pertama di tahun Hijrah? Bukan Muharram. Apa coba? Bukan Muharram, bukan Safar. Bukan, kalau nggak tahu katakan wallahu a'lam, paling gampang. Nggak usah maksa saya pulang. Oke, jadi bukan Muharram, yang benar Al-Muharram. Ini. Saya tidak bermaksud mengajarkan ya, hanya share saja. Ini, saya share sedikit. Ada Muharram, ada Muhrim, ada Mahram, ada Haram. Ada Muharram, ada Al-Muharram. Itu berbeda. Haram hukum sesuatu yang dilarang. Mabuk hukumnya apa? Haram. Berselisih hukumnya apa? Haram. Mencuri haram. Ini hukum. Perbuatannya, mabuknya, mencurinya, korupsinya, berselisihnya disebut muharram namanya. Hal, objek larangannya muharram. Kalau Anda ingin katakan begini, waktu, momentum untuk mencoba meninggalkan semua yang dilarang, maka tambahkan alif lam di depan kalimatnya untuk menunjukkan momentum kita mengerjakan apa yang diperintahkan itu. Maka berubah dari muharram menjadi al-muharram. Kenapa bulan pertama di tahun hijrah disebut dengan Al-Muharram? Ada isyarat di dalamnya kalau Anda ingin berhijrah, real hijrah, benar-benar pengen hijrah, caranya gampang kata Nabi. Mulai saat itu tinggalkan segala yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apa larangan pada mata, larangan pada telinga, pada lisan sampai ke ujung kaki. Karena itu dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis ke-13, paling kiri sebelah atas di kitabnya, Kitabul Iman bagian kedua jilid pertama Sahih Al-Bukhari, Nabi mengatakan wal hijratu, dan hijrah, real hijrah yang sesungguhnya itu man hajara amman nahallahu anhu, siapa yang mampu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Ini Al-Muharram. Kalau Anda ingin mencoba mengeksekusi itu dengan meninggalkan segala yang dilarang, kata Allah, mata jangan lihat yang haram. Anda ingin tinggalkan semua yang dilarang, maka ganti ini, alif yang ini pindahkan ke depan.
Atau kalau nggak mau susah, ya, ini langsung tambahkan hamzah, harakatnya kasrah, ihram. Dari ahrama yuhrimu ihram. Ihram itu artinya menanggalkan, berusaha menanggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Makanya teman-teman yang umrah, yang haji, kan pakai kain ihram kan? Bukankah sejak pakai kain ihram mulai dilarang kan? Harus menanggalkan semua yang tidak boleh dilakukan kan? Menyakiti orang nggak boleh, kata-kata kotor nggak boleh, potong kuku kan sudah nggak boleh. Itu latihan. Orang yang memakai pakaian itu disebut muhrim namanya. Orang yang pakai pakaian ihram disebut muhrim. Kita dilatih esensi hidup oleh Allah. Hidup kamu ini begini. Kamu pulang pakaiannya cuma 2 kain itu. Seperti itulah kita hidup. Apa yang kita butuhkan itu yang dicari. Tidak semua yang diinginkan mesti dikoleksi. Kalau memang nggak butuh nggak usah membebani hidup. Muhrim. Mahram beda. Anda dengan adik kandung, ya, laki-laki perempuan, itu disebut mahram namanya. Mahram yang tidak berlaku hubungan pernikahan di dalamnya, disebut mahram. Jangan keliru. Ya, muhrim yang sedang berihram, mahram hubungan kedekatan. Bulannya disebut al-muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, al-Muharram. Yang keempat terakhir Rajab, bulan ke-7. Rajabun Mudhar dan Rajab, ya, bulan Rajab yang istimewa. Jadi saya ingin ingatkan dengan membuka di setiap kesempatan di bulan ini, dimanapun saya ta'lim, materi apapun, saya ingin buka dulu untuk mengingatkan bahwa ini bulan istimewa. Kalau sudah lewat ini, kita nggak dapatkan lagi keutamaannya. Karena itu saya mengajak untuk diri saya dan kita semua, yuk kita manfaatkan. Setidaknya di ayat tadi ada 3 keistimewaan. Saya bacakan cepat, tapi karena ini bukan materi inti kita, jadi ini sebagai informasi yang kita maksimalkan saja. 1, ini bulan koreksi. Koreksi diri. Jadi bulan-bulan ini diminta kita oleh Allah langsung untuk pandai mengoreksi diri. Ayo introspeksi diri. Kebiasaan apa yang kurang baik yang kita kerjakan? Misal, maaf, kebiasaan mata lihat yang nggak bagus, telinga dengar yang tak baik, lisan berkata yang kurang bagus, sampai ke ujung kaki, perbaiki dulu. Karena itu ada redaksi, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kamu koreksi dirimu. Jangan sampai kamu pandai tunjuk orang lain, kamu sendiri pun banyak yang kurang. Maka Rajab bulan mengoreksi diri. Sebelum sampai ke Ramadan kita latihan sehingga Ramadan kita sudah semangat ibadah. 2, Rajab bulan meningkatkan ibadah. Dan 3, Rajab bulan meninggalkan maksiat. Mengoreksi diri, tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Saya cuma infokan saja, orang yang sengaja bermaksiat di bulan Rajab itu dosanya 2 kali lipat di hari biasa. 2 kali lipat. Seperti orang yang sengaja beribadah meningkatkan di bulan Rajab, misalnya dia tingkatkan sholatnya, sholat sunnahnya perbanyak, tingkatkan bacaan Qurannya, maka pahalanya pun 2 kali lipat dari hari biasa. Itu keterangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Cuma saya ingatkan, kalaupun ingin meningkatkan ibadah, hati-hati jangan bersandar pada hadis yang palsu, karena yang sahih banyak. Jadi ingat, jangan salahkan ibadahnya. Ibadahnya benar, cuma yang palsunya itu yang ditinggalkan. Jelas ya? Baik, nanti di diskusi kita kembangkan. Sekarang kita masuk pada sesi bahasan kita dulu. Semoga dengan itu ada kaitan dengan cara kita meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mohon izin, ini akan menjadi bagian kedua dari tema pertemuan kita tentang fikih salat. Saya sudah menyelesaikan untuk bagian pertama, fikih salat dari awal sampai dengan terakhir kemudian salam. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang keduanya. Bagian kedua kita akan bahas tentang amalan pasca salat. Ya. Saya infokan dari sekarang mumpung Anda mungkin ada yang baru bergabung juga sehingga nanti tahu apa yang akan kita bahas. Insya Allah bulan yang akan datang itu kajian penutup sebelum Ramadan. Sekaligus saya akan berikan semacam kurikulum pembahasan untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya, sehingga sebelum Anda sampai kemari Anda tahu apa yang akan dipelajari. Bagian pertama tentang fikih salat.
saya sudah uraikan dari wudu sampai terakhir kemarin tahiyat tinggal salam. Kemudian yang kedua, amalan pasca sholat, apa yang dikerjakan selesai sholat. Dan yang terakhir sebagai tambahan, sholat sunnah khususnya untuk sholat jenazah, satu paket. Nanti kita akan belajar bagian ketiga tentang fikih jenazah, dan saya ingin mendekati kepada realnya. Kalau real kan repot ya, kalau nyatanya kan nggak bisa gitu, nggak mungkin kalau sedang belajar. Tapi kalau mendekati, maksudnya nanti kalau sudah mau, maaf, mengafani, cari kafan yang betul-betul kafan, ya. Kemudian perangkatnya harus sama persis, ya. Jadi nanti siap-siap kalau ingin jadi volunteer dari sekarang boleh daftar. Nanti siapa yang bagian nalkinkan bagaimana, cara mengafani bagaimana, nyolatkan seperti apa, sampai mengangkat ya mayit, ditempatkan di keranda sampai dibawa jadi jenazah, dimasukkan ke lahatnya seperti apa, kita akan coba sempurnakan insyaallah. Yuk kita masuk bahasan yang kedua dari fikih salat, amalan pasca salat. Kita mulai dengan menghapus terlebih dahulu Quran surah ke 4 An-Nisa ayat 103. Quran surah keempat ayat 103. Terima kasih Mas. Sebentar. Quran surah keempat ayat 103. Oke? Paling kanan di pertengahan di mushaf, fa idza qadaytumus salata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai, maka seketika amalan berikutnya zikir. Jelas dulu sampai sini? Baik. Sekarang pertanyaannya, zikir itu apa? Oke. Bentuknya seperti apa? Nah, kita tanyakan sekarang, kita diperintahkan oleh Allah berzikir. Sekarang kita balikan, ya Allah, bagaimana caranya saya berzikir? Hikmah sekian banyak itu salah satunya kita tuh diarahkan untuk menyebut Allah. Bahkan ayo dipaksa sampai ke situasi yang sangat rumit gitu. Cari ini belum ketemu, ini belum ketemu. Jadi rumus di Al-Quran tuh gini, kalau semua di kalangan makhluk tidak ketemu solusinya, artinya kita cepat diminta untuk bersandar pada Sang Khalik.